Cot. Kenapa? Halo, selamat datang di Amarcord hari ke-26 atau hari terakhir di edisi bulan Ramadan ini. Eh, Terima kasih yang sudah bergabung. Sebentar saya mau nulis sambil menunggu Otiran Jajale juga bergabung bersama saya. Mau nulis apa? Pin komen dulu, aku belum bisa. Lu mau ngetik apa sih? Kok belum bisa-bisa ya? Chat kok belum bisa? Ya, sebentar mungkin sambil sembari menunggu Oti Rancajale untuk bergabung. Oti Widasari, Oti Rancajale itu nama Bodas anaknya. Oh iya, mungkin gue menjelaskan kembali Amarcord itu program apa. Ini adalah program live di Instagramnya Archipel yang intinya sebenarnya mengulik-ngulik tentang pengalaman kawan bicara yang saya undang. Kawan bicara yang saya undang tentang pengalaman mereka bersentuhan dengan sinema dan gimana pengalaman tersebut berpengaruh di apa ya kehidupan mereka sekarang ini atau aktivitas yang mereka lakukan sekarang ini. Nah, ini adalah hari ke-26 sesuai juga dengan hari ke-26 bulan puasa. Eh, eh, jadi selama 25 hari sebelumnya ya saya mengundang beberapa kawan bicara untuk berbicara tentang firma mereka. Uh, ada yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang aktivitas atau pekerjaan atau juga latar belakang umur untuk apa sih memetakan apa sih ya gimana pengalaman sinefilia itu dari berbagai range umur yang berbeda-beda. Nah, waktu hari pertama, ya, Oti Widasari adalah kawan bicara saya dan untuk edisi bulan puasa ini, beliau juga sebagai kawan bicara saya untuk menutup edisi bulan Ramadan ini. Mungkin kalau yang pertama kali hari pertama itu kita ngomongin apa sih pengalaman beliau uh, bersentuhan dengan sinema waktu itu pengalaman dia dari kecil dan pengalaman dia dan kultur menonton di keluarganya yang udah ada dari kecil. Uh, dan beliau juga adalah seorang performance artist, dia juga seniman melukis, pengajar, juga penulis, dan lain-lain. Kayaknya kalau hari ini, oh mungkin gue juga memetakan sedikit sebelum memulai pembicaraan hari ini. Karena apa yang bikin menarik kalau dari gue adalah karya-karyanya Mbak Ot, Choti gue panggilnya gitu. Karya-karya performance-nya dan karya lukisnya itu uh, mungkin bisa dibilang bisa gue baca atau gue lihat sebagai film gitu. Misalnya kayak karya-karyanya tuh kalau gue coba inget-inget lagi atau kalian juga bisa melihat dokumentasi karya-karyanya Pati Widasari di performanceart.id. Uh, ya karya-karyanya lekat dengan kuat dan lekat dengan teks, visual pastinya, suara atau bunyi, lalu ada durasi, tempo, selalu ada bayangan. Bayangan itu menjadi bagian dari estetikanya. Cahaya, ada mise en scène alias apa yang tergambar, apa yang ada di depan mata kita gitu. Ada cermin, ada tubuh, dan juga sangat awas dengan persoalan gender gitu. Ada isu sosial politik,
ada juga arsip baik digital maupun analog, juga punya sense of community dan juga individuality gitu. Ada juga persoalan tatapan dan juga internet gitu. Eh, mungkin apa ya? Kan apa? eh mungkin gue nanti akan nanya-nanya tentang bagaimana saat beliau itu. Oh iya, mungkin pertanyaan-pertanyaan gini. Ada nggak sih dari karya-karya itu lo, Cot? Lu denger gue gak? Dengar banget. Oke. Eh, yang berangkat atau terinspirasi dari film gitu. Misalnya ada karya yang mana dan bisa diceritakan film apa dan prosesnya bagaimana. Tuh. Karya apa aja? Iya, yang mana? Tadi dulu tuh ada itu tuh, ada Josefino Milano. Siapa dia? Temen lo ya? Adalah anak gue di Surabaya. Oh. Suara lo agak-agak kecil, sorry. Masa? Iya. Oke, kalau karya yang berangkat dari film nggak ada. Hmm. Tapi ada satu karya performance gue, judulnya Want to Look at the Present. Secara estetika itu gue memang terinspirasi sama film Nosferatu-nya Murnau. Oke. Main sama bayangan, main jarak gitu, menghasilkan bayangan yang ukurannya berbeda-beda, itu dari sana. Tapi kalau misalnya tentang film sendiri, di karya-karya terutama performance gue itu gue sebetulnya gini, sebenarnya kan gue nggak performance ya, malu gitu, gue orangnya pemalu. Terus Iya. serius. Terus Iya, gue inget performance lo pertama yang pas itu. Apa judulnya? Simulasi kecil di ruang besar. iya itu. Itu dari film, iya dari film. Karena itu performance-nya dari filmnya sutradara Amerika, namanya siapa deh? Yang mana ya? Yang kita ketemu di Toronto. Oh, Kevin Jerome. Aku kuratorin. Kevin Jerome Everton. Ya, Kevin Jerome Oh. Everton di filmnya Parklands. Memang itu gue membuat drawing dari filmnya Kevin Jerome Everton yang judulnya Parklands itu. Parklands. Dari drawing itu gue bikin performance-nya. Tapi sebenarnya gini, dulu gue nggak perform dan gue lebih ke menulis dan melukis, menulis dan membuat film kan. Sangat tertarik lah sama bahasa film. Jadi gue mencoba di estetika film itu dalam performance gitu. Jadi lebih ke apa ya? Sebetulnya gue lagi bikin film sih, bukan lagi performance kayak gitu. Nah, kalau terus. Jadi bahasa yang gue pakai biasanya memang bahasa estetika film gitu dalam performance yang pernah gue lakukan. Gitu. Once Look at the Present tuh yang yang ngebakar itu ya, yang pas ngebakar layar itu. Itu di sisi oke, dari tadi lu bilang di sisi bayangan ya. Ya karena memproduksi bayangan karena jarak gitu, jarak. Tadi ada yang poin-poin yang lo sebutin tentang karya gue itu, ada yang salah satu, gue nggak ngomongin gender. Apa? Gue nggak ngomongin gender, nggak pernah. Kedua, ada yang kurang, gue ngomongnya media. Kerja media, bukan cuma internet. Maksudnya gue ngomongin karena dari 2008 gue fokus sama mengamati aja lah namanya, mengamati gimana sih kerja media gitu dalam konteksnya sosial. Gitu. bukan ya pokoknya dalam konteksnya sosial, kerja media. Jadi biasanya karena ketertarikan gue ada di sana, mungkin karena latar belakang gue kuliahnya jurnalistik, gue jadi fokusnya sama ngomongin media. Kenapa suara kecil ya? Ntar ya, gue pakai ginian. Katanya suara kecil banget. Iya. Bekas kuping siapa nih? Ya oke, kedengeran. Nah iya, kencengan. Kedengeran. Lebih kencang.
Ya gitu yuk tadi. Hmm. Ya, ya karena gue ingat banget yang Once Look at the Presence itu karena gue juga nonton waktu itu performance-nya di Gudang Sarina ya. Ada satu apa sih? Ada satu apa yang besi-besi itu apa yang bilangnya ya namanya ya? Stagger. Stagger ya. Yang apa sih? Scaffolding. Ya ya kan karena di situ kan lu juga membawa lilin ya. Boleh. Dan itu juga ada lighting yang memang udah disetting untuk sebenarnya untuk seri performance itu. Gimana gimana itu makanya kenapa gue bisa itu bayangan menjadi sesuatu yang penting banget dari estetikanya itu karena ya perubahan pas lo masuk ke situ masuk udah mulai masuk ke tengah pas lo mulai jalan dari lilin dari lampu itu dari tubuh lo yang menutupi atau mempengaruhi cahaya gitu itu kan mempengaruhi bayangan itu ya memang kalau kalau gue lihat ya, wah ini kayak film-film bisu tahun 20-an Jerman Jerman Iya. ekspresionis gitu. Terus ya apa ya Bukan kayak noir pas ya? lu masuk itu bawa apa. Bukan kayak noir ya? Enggak. Ya, enggak, karena kan sunyi dan ya bisa juga kayak noir. Tapi Enggak. juga apa pas lu masuk bawah lilin itu kan juga kayak apa sih gue juga langsung oh ini kayak di nostalgianya Tarkovsky terus pas ngebakar layar itu kan ada beberapa film yang juga misalnya kayak Phantom of Nabuanya Api Chatpong suatu karya karya film pendek karena gue juga nontonnya waktu itu banyak nonton film Api Chatpong. Terus pas sudah mulai kebakar tuh kayak film pendeknya walaupun dia nggak kebakar ya ini tapi kayak bayangan gue tuh imajinasi gue kayak film pendeknya dia ngeliat Tuan Gunmi yang gue inget tuh ada ya serpian-serpian bulu-bulu atau apa sih tuh kayak kapuk-kapuk yang terbang itu yang putih-putih Kapuk gitu. sih kayaknya. Apa Uh, bulu uh, angsa? hmm. Terus nah apa kalau untuk bunyi sendiri sama suara sendiri itu gimana Cot? Kalau apa cara konstruksi itu kan juga gue inget juga di Once Look at the Presence itu juga kan ada bunyi decit dari Stagger itu ya. Iya, kencang banget. Ya, oh, kenceng banget ya. Ya, itu kan Nyakitin ya. ya. Iya, Itu kan makanya gue bilang gue bikin film karena gue pasti sangat aware sama unsur visual dan suara. si apa ya namanya ya, bukan tema, si narasi utamanya dari performance itu, kalau itu bisa dibilang narasi, itu kan bangun konstruksi untuk dipasangin layar, kemudian diproyeksiin sebuah tayangan, sebuah dokumentasi film dari tahun 1912, terus dibakar, gitu kan, narasi utamanya itu. Kalau kita bisa sebut itu sebagai narasi. Tapi kan sebetulnya itu diisi sama sebenarnya ya konsep kerja media. Ya gue menggeret si scaffolding itu kan yang nggak ada rodanya emang. Itu kan emang memprovokasi penonton ya, karena ini film tapi sifatnya happening saat itu di situ di ruangan itu gitu. Adanya hadirnya saat itu di waktu yang itu gitu di tempat yang itu. Terus suara itu memprovokasi, jadi kesadaran bunyi gitu. Walaupun sebelum gua masuk ke situ kan ruangan yang gelap itu kan dicahayain sama lampu yang muter kan, yang apa lampu yang gerak begitu kan, muterin ruangan kan. Karena dengan posisinya yang sedemikian rupa itu bisa bikin gerak lampu dan gerak tubuh gua kan, itu kan menciptakan imajinasi bayangan yang berbeda-beda kan. Terus ya udah gue bangun si layar, bangun konstruksi, terus gue pasangin layar, terus gue kasih tayangan dari dokumentasi film yang bukan asal comot sih, emang itu udah jadi penelitian gue dari tahun 2014. Gue bikin project Once Look at the Presence judulnya.
itu mempelajari tentang si arsip-arsip yang dulu diambil sama kolonial, tentang yang diambil di sini di masa kolonial, terus dibawa balik ke sana. Terus gue balikin lagi dalam bentuk lukisan. Di pamerannya itu kan lukisan ya karyanya, sama ada karya video. Nah, jadi arsip itu emang arsip yang terus gue olah gitu loh, selama sampai sekarang sih masih udah 6 tahun ya. Nah, jadi yang ditayangin itu kemudian gue bakar. Kalau tadi sempat ada pertanyaan dari si Anggra, apalah gitu bedanya sama api yang ada di... Halo. Putus. Masa sih? Sorry, putus. Gue kok nggak ngeliat putus ya? Halo. Putus. Kenapa? Ya. Kalau tadi terakhir kali kalau tadi ya. Udah. Lu denger gua? Oke. Gue denger lo terus. Iya, kalau tadi gue denger lo terakhir kalau tadi sempat ada pertanyaan terus putus. Ya, si Anggra pernah ngobrol lah sama gue tentang api, posisi api gitu. Apa bedanya? Karena gue bolilin mungkin seperti jadinya. Padahal gue waktu itu nggak ingat tentang si nostalgianya Tarkovsky atau Phantom of apa ya? Nabua. Tambua. Ya, api catpong, bukan itu gitu. Yang gue teringat sama gue adalah gue mau memproduksi produksi visual dan suara. Produksi visual yang menginspirasi gue adalah dari film Nosferatu-nya Murnau. Nah, gue bilang waktu itu sama Anggra, api yang dibawa sama si aktor pakai lilin menyeberangi kolam di film nostalgia itu, posisi api di film itu adalah apa ya? Itu kan ngomongin avantgardis, seorang seniman modern gitu ya, tentang apa itu keaktoran dan penyutradaraan gitu, lebih ke sana kan, lebih ke pembicaraan itu. Sementara di gua kan dipakai untuk ngebakar layar gitu. Dan kalau kita teringat sama api yang membakar layar juga di filmnya si Api Catpong, di situ ada kamera yang menyorot kan, kamera video. Bagi gue dia lagi ngomong tentang media gitu, dan layar itu dibakar sama anak-anak yang lagi main bola api ya, kayak lagi main sepak bola api gitu. Di posisi gue beda banget. Saat api itu dibakar di tempat gue, di karya gue, dan kemudian dia menghabiskan layar itu sampai habis, layar memang habis gitu loh, tapi tayangan itu terus berlangsung dan mengikuti bentuk ruang di belakangnya. Kalau ruangnya bulat, dia pasti tayangannya akan jadi bulat kan si proyeksinya, waktu yang ditembus itu. Kalau bentuknya segitiga, dia jadi segitiga gitu. Nah, waktu itu waktunya bentuknya kan bersudut gitu, si ruangan yang ruangan yang gue pakai buat performance itu, ya dia mengikuti bentuk ruang itu. Jadi gue ngomongin tentang bagaimana kerja media sih. Lo boleh bakar, kerja media udah kayak otomatis gitu loh. Kalau tapi gue pernah nulis tentang mesin tuh diciptain kan untuk ngukuhin kekuasaan tuh, ngukuhin kontrol atau apa. Tapi kemudian kan mesin jadi jalan sendiri gitu. Kerja media ya seperti itu gitu. Lo lempar sesuatu ke media tuh jadi bola liar kan. Media akan mengolahnya sendiri. Terus kalau untuk setiap lo akan mau memulai satu karya gitu atau karya performance atau itu biasanya nih berangkatnya dari apa dulu sih? Ya dari kegelisahan yang mana dulu gitu? Yang baik yang general atau spesifik? Gitu. General Biasanya itu dari itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau general berarti tadi yang lu udah tambahin satu lagi dari media, maksudnya lebih spesifik karya per karya tuh biasanya dari mana gitu? Dari mana ya? Awalnya gitu. Berarti misalnya kayak misalnya kayak iya, misalnya kayak yang sekarang karyanya misalnya kayak The Partisan yang waktu di opening artikel tahun lalu gitu. Itu awalnya tuh dari mana dulu gitu? Pertama kali sebelum jadi satu. Untuk The Partisan itu kan project gue punya project pribadi yang gue namain kelompok teater.
Bahasa Inggrisnya theater group. Hmm. Itu gue kan dari dulu kan punya pertanyaan-pertanyaan sama performance, sama teater gitu. Terus kan termasuk hal yang gue nggak ngerti gitu loh. Teater tuh apa sih gitu. Tapi kan kurang lebih kita semua orang umum tahu lah, oh teater tuh begini ya. Pasti kesebut beberapa unsur dari teater gitu. Atau dari apapun yang kita lihat pasti kita bisa menyebutkan unsurnya. Nah, gue coba kemudian gue dulu pernah mempertanyakan apa sih bedanya sama performance sama teater tuh bedanya apa ya gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, di project kelompok teater ini gue main-main sama persilangannya dari yang gue tahu tentang teater gitu. Dari yang gue tahu lewat secara empiris ya, gue nggak belajar, gue nggak baca, tapi gue ngeliat doang gitu. Gue nonton teater, kadang-kadang gue suka ngeliatnya, kadang-kadang gue beli. Oh, Ya itu apa tuh yang lo geli dari teater? apa? Apa yang lo geli tadi? Kadang-kadang yang bisa bikin lo geli sama teater? Ya kalau nggak pantas gimana sih? Namanya juga orang acting kan bergerak-gerak, Uh, berdialog-dialog. Kalau nggak pantas kan geli. hmm, Emang lo nggak geli apa? uh, Kan geli kalau nggak pantas gitu. uh. Itu Terus? ya gue pengen tahu, tapi apa sih gitu. Ini kan seni yang tua banget, dari zaman kapan tahu gitu. Tapi terus ada, walaupun menggelikan, kok dia terus ada atau apa gitu. Ya gue juga pernah nonton yang sampai gue bisa terpana, terus wah suka banget, tapi itu juga ada. Nah, di kelompok teater ini gue ngomongin banyak hal gitu, misalnya persilangan atau pertemuan atau interseksi dari teater dan performance itu apa. Karena yang satu performance, yang satu performing gitu kan. Di teater misalnya ada naskah yang ajak, nah ini gimana nih kalau di performance ini bukan yang ajak gitu gitulah. Gue mainin di persilangan itu. Kemudian dalam project itu juga gue pasti kalau gue bilang ke Alin tuh, Alin Sacan yang gue namanya pemberdayaan masyarakat, karena gue pasti pakai orang-orang gitu loh. Pemberdayaan masyarakat Forland. Ya itu gue pasti ya gue ngomongin intinya dari dari teater itu adalah kerja tim gitu misalnya. Terus kemudian juga ngomongin apa yang gue lakukan selama ini dari 2003 ya, berkomunitas gitu. Komunitas tuh ngapain sih? Setiap orang tuh punya peran, dan gue punya ide gede, tapi di dalam situ lu harus punya peran lu masing-masing seperti itu. Makanya selalu ngelibatin partisan yang banyak gitu. Selalu ada partisan ya kan di kelompok teater. Kan namanya juga kelompok. Kerja sama, kerja tim, komunitas kayak gitu. Dan pasti di situ juga ada bintang-bintang lah, bintangnya banyak kayak di Nandak Ganjen, pasti bintang banget tuh, wow. Iya, kayak gitu-gitulah. Dan tapi pasti sama sih, sama kayak karya gue pada umumnya, yang bukan project kelompok teater ya, gue ngomongin kerja media tuh gimana sih gitu. Ya udah kayak gitu. Dan bikin film tetep. Oh. Iya, soalnya kayak gue pernah baca gitu, ada apa sih? Ada pernyataan dari si Marina Abramovic gitu ya. Dia Siapa tuh? pernah ngomong seorang performance artist dedengkot anjay. Dengkot ya? Eh, uh, Habis gue pernah baca di kalau gue nggak salah, to be a performance artist gitu, you have to hate theater. Makanya tadi gue agak Oh ngakak-ngakak ya? pas lo bilang. Iya, dia bilang gitu. Eh, Kapan Terus dia bilang pokoknya lo? dia bilang dua tahun lalu, cie. Terus dia bilang apa sih? Karena teater itu fake gitu, actingnya fake, terus emosinya fake. Kalau ada darah juga fake, bla bla bla, dibilang kayak gitu. Ih, serem ya dia. Eh, oh. Terus ada Masa dalam orang, iya ada beneran, orang, serem banget. iya kalau dia kan apa sih? Ada orang yang memerankan orang lain kayak gitu, gitu. Oke, tadi gue agak Oke, poinnya dapat. ya Tapi itu bukan walaupun pendapat gue. ya makanya gue agak ngakak-ngakak. Terus makanya, tapi walaupun itu juga pendapatnya dia kan banyak banget yang membantah lagi kan, ya, yang dengan tulisan gitu. Nah terus Soalnya dia menetapkan apa? poin. Kalau gue kan pendapat pribadi, geli gitu loh. Tapi kan juga gue ngakuin bahwa gue terpana gitu loh. Gue pernah nonton yang teater yang bikin gue, wah keren banget. Sering. Nggak sering. Pernah lah. Gue jarang juga nonton. Kalau apa? Ya kalau ya terus tadi misalnya tadi The Partisan gitu. Kalau untuk yang karya-karya lo yang sendiri kayak
The Absence of Princess Van Kasiruta itu, nah itu yang menurut gue itu adalah film noir banget, Cot. Masa? Sorry, bukan itu, yang di Gudang Sarina yang waktu pakai cermin itu, pakai Ya tembakan. itu namanya The Absence of Princess The Absence of Kasiruta. Princess, Yang ya, keduanya Van di Kasiruta. The Presence. Ya, itu Yang pertama yang judul kayak film noir. ketidakhadiran Princess Van Kasiruta, yang kedua judulnya Ketidakhadiran Princess Van Kasiruta. Ya, itu noir. itu kayak film noir. Karena gue inget sama filmnya ini, Orson Welles yang ya ada Citizen Kane, ada Magnificent Amberson, dia selalu pakai apa sih kayak cermin yang berlapis-lapis gitu, terus ada delay di antara apa sih representasi dia di cermin-cermin yang lain kayak gitu-gitu. Ya terus lu bermain dengan cahaya banget gitu. Ya itu kan film-film banget juga ya. Terus mati, cahaya mati, cahaya nyala, ada, terus nggak ada gitu. Terus ada suara, ya. Ya, tiba-tiba gelap ada suara, kan itu bikin waktu nonton sih anjir apa gitu, yang ada ekspektasi, ada suspense juga, ya ada imajinasi jadinya di situ gitu. Ada provokasi juga. Ada provokasi. Pakai flash. Nah itu cerita yang itu dong, gue mau didongengin sama karya yang itu, tentang karya yang itu. Kan misalnya kalau kita baca tetralogi itu kan ada beberapa poin gitu yang pasti secara subjektif ada beberapa ikon atau scene yang buat kita cukup berkesan gitu kan. Salah satu scene yang berkesan buat gua, salah satunya ya, ada yang lain, tapi salah satu yang paling berkesan buat gua adalah saat Princess Van Kasiruta itu nembak si antek polisi gitu. Itu buat gue berkesan gitu, dan di bayangan gue, imajinasi gue itu itu saat gue baca misalnya, waktu gue bacanya udah lama banget ya, 97 apa 98 ya gitulah, tahun segituan lah. Itu di bayangan gue tuh dia tuh kayak ada nggak ada gitu. Terus kemudian gue memang lagi ngomongin media kan, kehadiran, ke nggak hadiran, siapa melihat siapa, tatapan. Kenapa nih? Kurang keras. Terus itu Mbak Kru baru ngingetin ini kurang keras katanya. Emang lagi ngomongin media, dan kebetulan kan di Forum Lente kan lagi ada program klub baca buku untuk semua itu kan. Terus kita lagi baru rame-rame anak-anak tuh baca lagi si tetralogi Pram itu. Dan gue inget lagi kan sama scene yang gue suka itu, dan gue tetap suka sih pas baca lagi. Ya jadi pas lagi kebetulan bareng sama waktu itu Jakarta Biennale ya, 2017 ya. Itu gue mau bikin karya performance, dan ada yang video, dan gue ada perform yang live gitu 2 kali. Nah gue bikin itu jadi sequel. Yang pertama ke ketidakhadiran itu maksud gue sebetulnya adalah ketidakhadiran si media, karena di dalam performance yang pertama itu dalam ruangan, nggak ada intervensi teknologi gitu, nggak ada intervensi teknologi, cuman lampu, cermin, dan gue gitu, sama ya pakai flash itu. Nggak ada teknologi komunikasi lah, media komunikasi. Jadi ya gue mau ngasih performance ke penonton itu tentang hadir nggak hadir, ada hilang, seperti itu. Ya itu bermain-main sama ikon-ikon yang ada, cermin, lampu yang lagi-lagi berputar, sama berputar itu. Kalau kata siapa dia tuh orang Inggris yang kemarin sempat datang ke Archipel, George Clark. Katanya lo kayak Moy Bridge ya, kata dia, karena muter kan, seperti si zoo apa nama alat itu yang kuda-kuda zoo parak ya itu zoo paragrapher. Ya itulah, kata dia kayak Moy Bridge, karena gue selalu pakai lampu yang secara persepsi orang yang ngelihat jadi kayak berputar kan, kayak ruangan itu berputar kan. Nah, yang gue paling suka dari karya-karya dalam berkarya di performance itu, gue suka pokoknya selalu unsurnya itu film.
dan manual. Hmm. Manual gitu, bukan sesuatu yang teknis gitu, bukan yang teknologis gitu. Dia jadi tuh kata Hafiz Zutroff namanya. Zootropraxis apalah gitu namanya. Nah, jadi gue emang nguatin unsur ini ruangan, ini apa visual yang kalau namanya tayangan dari media ya layar itu kan yang dimainkan tuh kan resepsi mata kan. Dari situ kan dibangun tuh. Nah, gimana gue bermain sama resepsi mata penonton, tapi semuanya manual nih, gitu. Manual, pakai lampu yang digerakin pakai tangan, terus cahaya itu berputar, jadi seolah-olah dia sifatnya mekanik gitu, mekanis atau teknologis misalnya. Itu diciptakan pakai efek yang semuanya manual dan gampang-gampang aja sih. Ya itu tentang yang di absence, ketidakhadiran Princess Pankasiruta. Princess Pankasiruta itu gue aliasin sebagai media. Nah, di yang yang kehadiran, yang sequelnya itu kan direkam tuh, si karya itu direkam kan, selama perform itu kan direkam. Di sequelnya itu gue menayangkan yang direkam itu, kemudian itu gue bakar dengan gue pakai dandanan seperti Princess Pankasiruta di hayalan gue ya, payung dengan kebaya. Oke. Halo. Oke. Iya. Ya kalau lu sendiri itu ya kan lu juga apa sih sering juga menggunakan arsip gitu. Kalau lu ngeliat arsip gimana? Maksudnya gue itu menarik juga ya karena kalau arsip itu kan juga bisa dilihat sebagai suatu ruang kali atau yang tadinya tersembunyi atau belum disentuh, terus kalau nggak dimanfaatkan itu sifatnya tidak aktif gitu, terus bisa jadi punya rahasia, tapi juga punya misteri dan juga punya kekuatan gitu. Kalau lu iya kan Itu menurut dengan lo? arsip, iya. Kalau menurut lo Menurut gimana? gue arsip itu konstruksi. Dan dia pasti di situ ada apa ya? Arsip itu pasti ada erat kaitannya sama kekuasaan. Jadi siapa yang berkuasa dia akan berkuasa atas kemampuan mengarsip itu gitu. Jadi dia tuh konstruksi. Arsip itu kan menurut siapa kan gitu. Jadi yang gue bicarakan selalu dalam karya gue tuh ya arsip itu adalah konstruksi, sekarang gue konstruk orang jadi apa gitu loh. Seperti waktu gue bikin project diorama. Itu kan ngomongin tentang diorama, kita tahu lah sejarahnya kan. Waktu di zaman Soekarno dia bercerita tentang apa, kemudian dia diresmikan dan sebagainya kan. Di zaman Orba dia jadi apa, bicara tentang apa, kan itu terlihat jelas. Nah di project diorama yang gue bikin sama anak-anak Forum Menteng ini, ya kita bikin sebuah cerita baru. Perspektifnya perspektif siapa, bukan perspektif kekuasaan negara atau apa, tapi perspektif orang biasa yang datang ke museum lihat arsip. Dia punya perspektif apa sih orang yang datang itu gitu loh. Ya kayak gitu. Itu siapa yang waktu kemarin lu cerita itu ya? Apa tuh? Apa sih ya? Oh iya, waktu itu lu bilang ada yang menarik dari waktu itu lu bilang pendapatnya Akbar, perspektif dari orang-orang. Ya, kan itu. Selama ini kan yang ada, Akbar pernah ngobrol sama gue tentang project diorama. Selama ini kan perspektif itu kan dari siapa yang berkuasa. Terus menjadi ya kita tahu apalah tentang misalnya kasus 65, korbannya bla bla bla. Tapi kemudian ada muncul lagi baru dari perspektif korban juga didengerin gitu kan. Jadi ada dua tuh perspektif negara, perspektif korban, atau pelaku bukan negara, perspektif pelaku, perspektif korban. Berikutnya muncul lagi perspektif rekonsiliasi. Tapi kan yang nggak pernah dibahas adalah perspektif orang yang melihat, warga biasa yang melihat arsip itu sebagai apa. Itu yang gue bahas di diorama. Jadi kalau tanya arsip buat gue apa, ya itu konstruksi. Dan kalau lo ada di ranah berkesenian ya
lo merekonstruksinya lagi dengan estetika lo, dengan pengetahuan yang lo punya. Tuh Albert nambahin tuh sejarah publik, dia pernah ikutan di diorama. Nah, oh iya. Nah, lu kan juga sekarang juga jadi sejak tahun lalu tuh jadi ketua selektor di Arkitel gitu ya. Iya ya. Kalau Saya nggak ingat. iya. Nah, iya. Kalau gue sekarang mau nanya-nanya yang kalau gambaran umum gitu, film-film yang ada di seleksi Arkitel tuh mereka lagi mencoba mengkomunikasikan apa sih? Apa aja sih biasanya yang lagi banyak dikomunikasikan sekarang ini? Lo menanyakannya dalam konteksnya global ya, dari tahun-tahun yang Global ya. bukan tahun ini Sama aja. mungkin sama kalau lu lihat juga banyak kecenderungan pendekatan visualnya bagaimana sama eh, narasinya yang banyak tuh kayak gimana sih gitu. Karena kan gue juga waktu waktu baru ditutup kan gue juga langsung menghitungkan jumlah negara berapa gitu yang mendaftarkan ini dari jumlah negara aja gitu ada 89 kalau gue nggak salah. Nah terus Tahun kan ini ya. tahun ini karena apa sih maksudnya kalau gue sering ngobrol sama lo kan justru gue sangat bersyukur dengan nonton film sebanyak itu karena gue tahu banyak perspektif dari orang-orang nah sekarang kalau kita bayangin ada perspektif dari 89 negara gitu ngelihat tentang apa sih tentang permasalahan yang sekarang ini gitu. Nah itu Gini, kita kan mulai Arkitel tuh 2013 ya. 13. Di mana semua yang disebut sebagai alat produksi ada di tangan siapa aja. Semua orang sampai di pelosok manapun punya alat yang namanya perekam. Jadi yang pasti itu bermunculanlah semua ide-ide yang bicara tentang, terutama dunianya juga dunia medsos sekarang. Semua orang selalu tampil gitu loh, tampil tentang dirinya. Gue juga jadi cita-cita zaman dulu, misalnya zaman TV, orang pengen jadi bintang iklan atau enggak bintang sinetron. Terus kalau enggak ya bikin-bikin foto yang seperti mirip-mirip seperti apa yang tampil di media kan. Nah saat zaman medsos itu kan kayak tersalurkan kan, foto yang cakep bagaimana kayak bergaya bagaimana kayak. Terus kadang-kadang nonton film misalnya zaman dulu terus merasa kisah-kisah itu kadang-kadang ini gue banget nih gitu. Nah di saat semua alat produksi itu udah ada di tangan warga dunia, semua itu yang fenomena yang muncul pasti semua orang pengen bicara tentang pribadinya. Itu paling kencang tuh dari pertama kali gue mulai jadi selektor, waktu belum jadi ketua selektor, gue paling nonton kan 300-an gitu ya atau 400. Itu udah kelihatan tuh dari cuman 300-400 film tuh udah kelihatan tuh fenomena itu tuh. Bicara pribadi banget sampai hari ini. Dan fenomena yang paling kencang sekarang ini mungkin semua orang tahu ya. Galau, gue sakit jiwa nih, itu kenceng banget tuh keluar tuh sampai mau muntah nontonnya gue karena misalnya mungkin itu dirinya merasa spesial ya untuk memberitahu orang bahwa gue sakit loh gitu, itu kan spesial ya kayaknya ya, atau dapat perhatian lebih, oh dia aneh nih gitu, karena mungkin belum ada yang pengen disampaikan sama dia selain bahwa dia gila. Nah di tahun gue berapa kali sih jadi selektor? 3 sama ini 3 ya dari 2018. Di 2000 masa sih 4 dong sekarang. 4 ya? 18, 19, 20? Oke. 17 tuh udah kan? Oke. Udah. Yang pertama gue nulis 2 kali, yang kedua gue nulis sekali. Satu kuratorial. 4 kali. Oke, di tahun yang pertama gue jadi selektor, itu fenomena itu masih sama, walaupun sekarang menyurut ya, fenomena film-film kesinting-sintingan itu menyurut. Di tahun lalu itu udah kayak misalnya dari 1.700 film, ada 900 film kali kayak begitu semua. Tapi secara isu, di tahun pertama kali gue di tahun pertama kali gue jadi lu bayangin, jadi selektor itu isu yang kencang ya berarti isu imigran. Karena filmnya kebanyakan dari Eropa ya, dan imigran larinya ke sana. Itu banyak banget. Jadi isu imigran dari perspektifnya orang Eropa biasanya. Mencoba melihat fenomena imigran atau memberi statement yang agak beda dari apa misalnya statement negaranya sendiri, bersimpati dan sebagainya. Itu di
tahun 2017 tuh itu kenceng banget soal itu. Di tahun 2018 itu masih kenceng. Terus mulai kayak lebih apa ya? Lebih 50-50 gitu loh sama misalnya si imigrannya itu sendiri gitu. Perspektifnya tuh perspektif yang udah diparok dua, di sharing antara orang yang melihat sebagai orang Eropa atau orang yang ngalamin, pakai estetika atau bereksperimen dengan bahasa yang bisa di sharing gitu. Di 2019 itu mulai banyak film-film masih tentang imigran dari perspektifnya imigrannya sendiri. Jadi banyak banget produksi film yang dihasilkan oleh orang-orang Arab yang diaspora, yang tinggal di Eropa, yang tinggal di Amerika, yang tinggal di mana-mana lah. Pokoknya dari perspektifnya diasporanya, negara-negara yang ngalamin perang atau apa yang kemudian dia mengungsi. Nah di tahun ini soal imigran nih masih ada, tapi nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Itu benar-benar dari perspektifnya orang yang tinggal di sana, di negara-negara yang lagi bergejolak gitu. Benar-benar juga dari orang yang diaspora, tapi biasanya mereka berani bikin eksperimen. Mereka punya footage waktu masih di kampung halaman, kemudian footage waktu di Eropa apa, kemudian mereka membuat itu jadi. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Nah, di tahun ini itu pembicaraan tentang entah kenapa akhirnya pembicaraan tuh banyak banget juga ngomongin apa ya, kayak sense of earth gitu loh. Ngomongin tentang kembali kehidupan ke kehidupan pertanian, terus ngomongin betapa alam itu adalah harus hal yang paling kita pikirkan kembali gitu. Itu banyak banget yang ngomongin soal itu sekarang ini. Petaannya begitu kurang lebih yang global. Oke. Halo. Halo. Ya. Ya. Kalau dari pendekatan cara mereka bertuturnya itu gimana? Banyak apakah ya apakah ada yang berkembang atau berubah sedikit demi sedikit? Kalau tadi petaan masalahnya, pasti permasalahan sama, berubah berkembang sedikit demi sedikit, itu pasti terjadi. Nah, di tahun ini, di beberapa tahun yang lalu gitu, misalnya di tahun 2005 gue lihat festival film gitu kan, 2005 di Oberhausen misalnya, 2006, 7 lah, sampai 10 misalnya, itu kan banyak banget film bagus gitu ya, film bagus atau yang apa itu menang lah atau apa, yang cara bertuturnya itu esai terus menarasikan apa pemikirannya gitu yang lebih filosofis sifatnya, mendalam atau esaik gitu, tentang sebuah persoalan lewat permainan montase visual itu gitu. Lama kelamaan semua orang bikin gaya begitu. Kayak udah jaminan aja gue gambar, gue punya footage, gue susun, gue kasih lah itu suara batin, ditambahin musik jiwa, wah itu gue udah paling pusing. Itu ada 900 film yang kayak gitu. Kalau ada 900 film yang begitu terus ngomongin tentang diri sendiri gimana ya? Kebanyakan pasti dia mengaitkan sama diri sendiri. Itu kan sah-sah aja sebenarnya. Cuman lu jangan lupa, lu bikin film. Dan ini film punya unsur kepublikan itu loh. Kalau lu cuman ngomong diri sendiri aja kayak masturbasi terus juga kan lama-lama gue enek ya. Ya biasalah, ya kayak gitu. Jadi bener-bener kayak taken for granted bahwa udah gue ngomongin footage, selama gue bisa menyusunnya, gue kasih aja narasi yang lebih terstruktur, biasanya narasinya. Udah, ini dijamin nih karena ada kecenderungan gaya seperti itu di tahun-tahun sebelumnya kan. Biasanya cara pembuat film itu memang pasti terinspirasi dari gaya-gaya sebelumnya sih. Yang tiba-tiba mendulang nama ngetop jadi ngetop atau itu kan ditiru gayanya. Nah, kalau banyak yang temanya sama dan juga pendekatan berceritanya juga sama gitu. Biasanya lu ngelihat sisi yang mana dulu sih untuk misalnya untuk menentukan atau untuk mengecilkan, meminimalkan seleksinya lagi jumlah
Begitu. Udah pasti kita punya tema setiap tahun. Hmm. Itu paling gampang untuk mengecilkan. Untuk Hmm. mempersempit jumlah gitu paling gampang ya. Kita punya tema satu. Kedua, ya lo lagi ada di festival film. Lo bicara tentang film. Itu juga mempersempit. Terus ketiga, secanggih apa? Maksudnya sebisa bikin kita tergugah kayak atau dia mengelola isu atau apapun itu secanggih apa? Itu artinya adalah dia bicara tentang eksperimentasinya kan. Sejauh mana eksperimentasi itu bisa jadi kuat untuk kita lihat, itu sih. 3 hal itu sih paling untuk mempersempit. Oke. Kalau semua gaya tuturnya sama, kalau semua gaya tuturnya sama, kenapa nggak lo pilih aja gaya tuturnya beda? Kan bisa begitu. Iya. Ya dengan bertanggung jawab ya, maksud gue nggak asal oh ini sama udah nggak begitu lah. Halo. Gue sih dengar lo mulu yuk, nggak pernah. Habis itu suka muter-muter gitu. Oke. Muter-muter lagi gambarnya. Terus. Masa? Iya. Terus apa? Kalau tahun apa yang Ntar Cot. Halo. Iya, halo. Iya. Muter-muter, sorry, putus-putus. Nah, terus kalau untuk apa? Ya? Nggak tahu. Soalnya gue pakai yang jaringan yang di atas, gitu. Oke. Terus gue di bawah. Kalau apa? Kan lu juga waktu di apa? Kalau kita pernah ngobrol-ngobrol gitu, juga kalau lu cenderung suka sama film yang kuat secara penulisan gitu. Nah, kalau lu bisa contohin tuh film-film yang bagaimana gitu yang kuat secara penulisannya. Tapi jadi bukan berarti gue nggak suka sama film yang kuat secara visual dan perekaman yang seperti Tarkovsky ya. Dia kan kekuatannya justru kalau bahasanya Roni Agustinus tuh hasrat merekam itu lebih gede daripada hasrat bercerita kalau Tarkovsky. Gue tuh suka banget bahasa visual. Nah, gue juga soalnya waktu kemarin itu sempat lihat juga pamerannya dia. Itu kan ada skrip-skripnya gitu kan. Dipamerin juga kan. Itu skripnya tebal banget. Yang pas di Nederland di Belanda di Eifel Museum. Itu skripnya tebal banget. Dan banyak banget yang dicoret. Walaupun kayaknya kalau kita nonton filmnya kan visualnya lebih kuat, terus kayaknya dialognya kan juga nggak terlalu, gue pikir nggak akan setebal itu gitu skripnya gitu. Berarti kan mungkin juga dari ekstrak. Iya, maksudnya kan berarti bilang nggak seberapa itu kan juga ekstrak dari sesuatu yang ya yang pasti udah digali sampai mampus. Iya, maksudnya berarti bisa jadi kan itu visualnya pun yang nggak ada dialog itu dia tuliskan mungkin dengan detail banget gitu. Soalnya skripnya dalam bahasa Rusia. Gue sih yakin ya. Gitu. Iya, gue juga yakin sih. Iya. Terus itu juga ada, soalnya juga ada sketsanya banyak banget soalnya. Terus ya kalau lu sendiri gimana? Iya, karena gue menulis ya. Jangan jadi sutradara deh kalau nggak bisa nulis, menurut gue gitu sih. Bukan karena gue penulis, tapi jangan deh, mendingan jangan deh. Apa ya? Karena kan kalau lo ngomong film, kan lo ngomong bahasa visual, bahasa audio, bahasa lighting, bahasa set, bahasa properti, bahasa montase dan sebagainya, itu kan bahasa. Jadi kalau lo nggak rajin nulis, jangan bikin film, gitu aja kalau kata gue. Itu unsur yang utama menurut gue, salah satunya selain unsur visual, dan sama ya, harganya sama. Tapi memang kebanyakan film yang gue suka yang kalau gue dengan latar belakang gue ya yang jurnalistik itu, pasti gue kan menoleh banget ke situnya juga gitu, walaupun gue juga ke visual gitu karena melukis. Apa tadi pertanyaan lo? Iya, film-film yang menurut lo penulisannya kuat banget tuh. Ini buat rekomendasi buat gue dan yang nonton. Gue nyebut sama lo ya filmnya, tapi film yang menang Oscar ya. Tapi nggak apa-apa deh.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri itu kuat banget penulisannya buat gue. Gue nyebut yang Hollywood aja nggak apa-apa. Sama ini. Ya nggak apa-apa. Sama Indonesia. Birdman in Naruto. Oh oke, Indonesia. Teguh Karya lah. Oke. Apa yang mendefinisikan kalau tulisannya bagus, film itu penulisannya kuat atau baik gitu? Kalau buat lo, cara penyampaiannya bagaimana jadi yang bisa membuat ada kesan itu? Soalnya gue kan tadi gue bilang gue baru nonton 10 menit cuma kan gue aduh Cot kayaknya sedih nih filmnya yang Three Billboards itu. Dia bilang enggak, lo harus nonton dulu gitu. Cuma maksudnya dari 10 menit itu gue udah bisa merasakan wah ini cara menuliskan naskahnya juga cukup unik nih karena dia memberi fakta atau data di dalam filmnya gitu itu pelan-pelan dan yang dimunculin itu akibatnya dulu. Biasanya kan orang ini langsung jelasin. Nah itu dia yang kita kan itu yang lagi lo bahas kan berbahasa. Ya udah itu. Gini, kalau lo nulis pasti kan lo bikin struktur. Struktur itu gimana? Kemudian lo punya layer yang berikutnya gimana itu lo terapkan dalam sebuah adegan atau dalam visual yang dimontasekan dengan audio dan lighting dan sebagainya. Gimana ya? Coba deh lo bikin film yang asal rekam atau apa, lo tuliskan bagaimana caranya gitu. Jadi apa sih itu? Jadi kan nggak bisa dituliskan gitu. Jadi kalau kata gue unsur penulisan itu kencang gitu. Lo nggak harus nulis ya. Gue nggak tahu. Kalau gue dengar dari ceritanya orang kayak Teguh Karya itu kalau syutingnya dia cuma punya bekal satu lembar kertas gitu loh. Tapi kan itu bukan berarti penulisan yang bagus gitu loh. Ngerti nggak? Gimana? Coba tolong diartikulasikan. Kabarnya kan Teguh Karya kalau syuting tuh dia cuma punya satu lembar skrip gitu. Coret-coretannya dia aja. Tapi kan itu bukan berarti bahwa itu bukan penulisan yang baik gitu loh. Pasti penulisan yang baik itu loh. Konsep penulisan maksud gue ya. Terutama filmnya Teguh Karya yang mana, Cot? Kalau yang dari yang lu suka? Secangkir Kopi Pahit. Secangkir Kopi Pahit, oke. Ada lagi yang lain? Atau film Hollywood yang lain? Tadi 2 itu. Oh, ini Godfather 2. Godfather 2. Dia kayak bikin... lo lebih suka Godfather 2 daripada 1 ya? Secara penulisan. Atau menurut lo yang penulisannya? Karena dia kayak bikin puteran gitu loh. Gimana ya? Dia kayak bikin dart itu muter gitu, tapi yang satu muter ke sini kayak konsepnya Muybridge. Jadi dia ada titik-titik ikon di setiap lingkaran itu tuh diputar ke arah yang berlawanan. Setiap kali ikon itu bertemu karena putarannya berlawanan arah, dia akan menghasilkan sebuah entah konflik, entah apapun gitu. Jadi adegannya di situ. Cara menulisnya begitu menurut gua konstruksinya. Oke. Oh iya. Iya, soalnya secara bertuturnya juga agak-agak beda ya sama yang pertama. Kalau kita lihat filmnya kan secara bertutur cuman kayak sekarang flashback. Enggak begitu sih sebenarnya. Menurut gua sih enggak. Kalau yang ketiga gimana? Yang ketiga itu gue udah lupa banget deh yang ketiga. Nggak terlalu suka ya gue, nggak tahu deh. Karena juga skripnya, kalau yang 1-2 kan dari buku ya, dari buku yang ditulis. Yang ketiga itu kan si Mario Puzonya membuat skenario baru. Ya lupa gue, nggak terlalu. Oh, yang 1 sama 2 tuh berasal dari satu novel yang sama dipecah jadi 2 film gitu ya? Semacam itu. Kalau yang film Indonesia yang lain, selain Teguh Karya ada nggak? Atau film Teguh Karya yang lain? Teguh Karya yang lain, gue lupa ya. Tunggu. Rajang Pengantin Ibunda apa ya? atau Ibunda nggak terlalu sih. Rajang Pengantin kayaknya. Di Balik Lambu apa? Gue lupa nih judulnya. Di Balik Lambu. Terus film ini Indonesia aja dulu nih. Iya, boleh.
Soalnya gue kurang eh, Ini kurang banyak Roro menonton Mendut, Ami Priyono. Roro Mendut. Kayaknya Ami Priyono bukan ya? Ami Priyono deh kayaknya. Browsing Itu ceritanya gimana dari potongan hidup Roro Mendut yang mana yang ada di film itu? Ya yang memberontak lah. gue cuma inget posternya yang keren. Iya itu adegan rokok bisa seseksi itu gimana caranya? Rokok dari balik kelambu gitu. Terus film tunggu sebentar, Roro Mendut itu Ami Priyono apa bukan ya? Iya bener. Ami Priyono 82 tahun 82. Gue kelas 2 SD. Ami Priyono tuh kalau di tahun 90-an juga sering main sinetron apa sih gitu ya? Yang tinggi dia orangnya tinggi banget. Iya tinggi. Film yang gue suka lagi di Indonesia, film tua semua nih. Ya nggak apa-apa. Ordul. Judulnya Bintang Kejora tahun 86, Hairul Umam. Oke. Tapi Itu yang kayak apa? Apa sih yang ini ya? Apa kayak di desa itu hujannya nggak turun-turun? Ya, ya. Ah, Penulisnya tapi penulis kesukaan gue juga, Asrul Sani. Oke. Iya. Oh iya tuh Ami Priyono ternyata banyak banget main film juga. Gue malah taunya dia pemain film deh. Tapi ternyata Iya. salah satu film yang gue suka di nyutradain gue baru tahu belakangan. Terus film apa lagi nih yang lo mau tanyain? Film Indonesia yang lain selain tadi Bintang Kejora, Roro Mendut, sama Secangkir Kopi Pahit. Kalau film-film Hollywood, Hollywood gue film siapa? ada film Indonesia yang gue suka, Angginun, judulnya Lady Kedi. Oh, film pendek yang nggak pernah ngeliat Hole in One. Hole in One judulnya. Itu gue suka banget. Tapi kalau lu melihat, kalau lu cuma memberikan contoh tiga ya, Birdman, Three Billboards sama Godfather 2 gitu yang kayaknya keinget banget kalau penulisannya bagus. Berarti kalau lu melihatnya kalau film-film Hollywood sekarang itu rata-rata penulisannya gimana sih? Nggak bagus. Kurang baik atau nggak bagus ya? Ya ada yang bagus tapi gue lupa. Kayak Marriage Story, lu udah nonton belum sih? Udah, tapi kan orang banyak banget yang ngomongin kalau itu. Itu nyutradaranya enak, udah gitu aja. Cap, 30 detik lagi habis, kita tutup dulu langsung. Sambung. Oke. Iya, langsung ya. Oh ya, kawan-kawan, karena sudah mau habis 1 jam, kita balik lagi langsung setelah saya tutup ini. Sampai jumpa kembali dalam 1 menit ke depan. Selamat datang kembali di Amarcord edisi ke-26 di bulan Ramadan ini, sebuah program di Instagram Archipel yang ngomongin tentang pengalaman sinema atau kultur menonton dari kawan bicara yang saya undang. Hari ini Josefino Meilano.
hari ini saya menyambung obrolan yang tadi dengan kawan bicara saya, Oti Widasari, seorang seniman, seorang penulis, dan juga adalah ketua ada yang selektor hilang. internasional Archipel Tonin. Ya, tadi sampai di Marriage Story. Nah itu kan itu nyutradarain, mengadegankan oh, dengan enak, empuk, udah gitu aja. penulisan kurang ya. Soalnya kan banyak nggak terlalu berkesan buat gue. Enak aja, enak kalir. Udah. Walaupun permasalahan yang diangkat ini ya agak-agak bikin deg-degan. Oh, masa sih? Gue mau deg-degan kalau ceritanya anak kecil. Kalau anak kecil kenapa-napa gue deg-degan baru. Kayak itu dong. Misalnya kayak Bicycle Tips. Hari Anggara. Wah, mulus tuh gue kalau anak kecil tuh. Mulus banget. Kalau si Yose kan kalau binatang. Itu mulus-mulus dia. Anak kecil juga sih. Kecil. Soalnya anak kecil itu kan nggak salah ya. Yang salah tuh bapak ibunya. Terus apa lagi ya? Oh, apa sih kemarin kita juga sempat ngomongin ini ya. Nah karena tadi lu juga sempat ngomongin kalau karya lu juga tadi tentang suara dan bunyi gitu. Kalau film yang menurut lo yang memperhatikan aspek audionya itu, ada gak yang berkesan buat lo? Kenapa setiap lagi diwawancara gue nggak hilang ingatan? Si Dua bilang Musyad atau filmnya Robert Bresson. Siapa bilang? Ini siapa ya, Joy Boy? Ada orang gila. Dia suka film tentang tai itu kalau dia. Jadi Joy Boy nonton Pink Flamingos. Endingnya karakter utamanya makan tai anjing. Anjir, serem amat. Beneran, karena itu anjingnya diliatin. Satu teh. Itu Joy Boy itu temanku tersayang, teman kuliah gue di IKJ. Oh. Ada gak, Cot, yang secara aspek audionya itu kayak lu terkesan banget? Aduh, apaan ya? Ya mungkin film Pesong sih, kalau gue juga ingetnya itu. Soalnya kan apa? Iya, dia bilang apa sih? Kalau Bresson itu dia bilang kuping itu lebih imajinatif daripada mata. Dia lebay ya. Ya dong ya. Tapi mungkin gue nggak perhatiin ke sana ya. Tunggu, apa ya? Tunggu sebentar. Aduh, gue hilang ingatan yuk. Si Birdman itu bagus audionya. Montase audionya Birdman tadi bagus banget. Oh iya, karena gue juga baru nonton Birdman tuh. Iya, udah lama pengen nonton, cuma ternyata ada di Netflix, ya udah gue tonton aja. Lu juga nyuruh waktu itu. Ada di Netflix. Terus apa sih yang paling pertama kelihatan kan langsung di mata gue ya visualnya, kameranya kan kesannya kayak pindah dari satu orang atau pindah ke itunya kan kayak satu take terus mengalir gitu ya, kayak apa ya? Ada satu sih adegan yang gue demen banget tuh yang pas lagi. Itu pakai editing sih, tapi ya bagus. Iya pasti pakai editing. Ada satu adegan yang kayaknya dia habis dari panggung terus tapi kameranya diem di satu lorong gitu. Terus baru nyambung lagi. Nah kan kameranya selalu bergerak gitu kan, biasanya ngikutin karakternya. Itu banyak ngikutin karakternya. Apa? Tapi itu gaya penceritaan pindah-pindah dari karakter satu ke karakter lain. Jadi kan misalnya si Birdman, siapa sih namanya? Michael Keaton. Siapa? Lupa nama karakternya. Dia mau pindah ke karakter yang satu lagi, itu kan kayak dia misalnya ketemu terus kameranya ngikutin temannya yang satu lagi kayak gitu, atau nanti orang itu ketemu dia lagi kameranya pindah lagi. Kayak video tahun 90-an lah. Iya itu gue langsung inget, wah Luis Buñuel, karena itu memang yang pertama sih Luis Buñuel di Phantom of Liberty. Terus memang terus apa sih ya, secara film misalnya dibilang film superhero juga nggak bisa dibilang film superhero ya. Superhero Kocak sih, iya lumayan. Iya, kan biasanya apa sih gue juga superhero
maksudnya gue juga sebenarnya agak-agak males nonton film superhero karena kan kayaknya disuguhin cuma ledakan atau iya dia jago, terakhirnya iya dia menang atau iya dunia jadi selamat karena dia udah. Membela kebaikan. Kayaknya maksudnya kayak lu nonton satu atau dua kayaknya ya udahlah, kelar deh semua gitu. Iya. Ya ini si Birdman ini oke banget, terus juga posisi si Birdman-nya yang imajinasi cuma ada di imajinasinya dia juga kocak gitu. Ya kan begitu. Sampai iya terus tapi dia juga manusiawi, agak-agak manusiawi. Dia sampai yang ada dia duduk di WC. Gue ngakak-ngakak tuh pas adegan. Ya. Ya udah Kenapa? terakhir Mana itu. tuh yang duduk di WC? Duduk di Ada WC pas dia dia. udah masuk rumah sakit. Iya. Oh Ya iya terus ya. uh, Terbang. terus kan juga ya gue juga lumayan suka karena itu dia juga sebenarnya yang ngomongin ini ya, ngomongin juga dikotomi atau pembedaan struktur antara teater dan film gitu kan ceritanya. Kalau dulu film tuh dianggapnya seni-seni yang lowbrow, apalagi film superhero gitu kan. Teater itu kan kalau di Amerika kan ini banget kan, Masih low bro sampai spesifik sekarang. gitu. Enggak, jadi sesuatu zaman sekarang. Spesifik gitu. Itu kan apalagi yang diomongin teater di Broadway ya, kalau nggak salah kan. Iya. Iya, yang memang tiketnya pasti mahal, terus nggak semasif film lah kalau lo mau nonton gitu, nggak, ya pasti mahal tiketnya. Iya, terus ya kocak sih, terus ada kritikus, kritikus yang Yuki. akhirnya, kenapa? Yuki, Goyang-goyang ya? minum dulu. Muter. Minum. Oh iya. Minum. Ntar ya. Ya udah. Ntar aja. Oke. Dah. Ya. Tadi gue sampai mana ya? Sorry. Kritikus. Iya, terus ada kritikus teater yang apa sih? Yang kayaknya, duh, ini apaan sih orang film masuk sini? Lu udah kagak laku di film masuk teater gitu. Eh, Iya. iya, ya Kritikus maksudnya keji. ya keji. Kan di Amerika kan apa sih kultur kritik sama medium seni itu kan ini banget ya, kuat banget kan maksudnya dari dulu juga kan. Industrial juga maksudnya. Iya, industrial juga. Maksudnya itu kritikus yang bisa Ini kan bisa masuk menentukan. industri, keren sih. Iya, yang bisa menentukan lama sebentarnya karya lo bisa ditonton sama publik gitu. Iya gila sih itu. Iya maksudnya kalau di film gue jadi inget dulu kan gue pikir tadi wah ini dia ngomongin ya ituin ke film juga nih. Soalnya tahun 70-an tuh ada kritikus film Amerika yang memang posisinya begitu gitu. Sekuat itu yang lu kalau dia udah nulis kritik yang begitu uh, udah itu film bisa jadi nggak diambil sama distributor di Amerika gitu, mau film Hollywood, uh, mau film dari Eropa atau film dari manapun gitu. Kamu sukanya apa shot dari film Birdman? Lagi ngomongin Birdman, lu udah nonton Yang belum? lain dong. Udah pasti dia. Gak Yang lain apa? yang Birdman lagi. Turin Horse. Oh yaudah apa? Turin Horse. Turin Horse. Oh yaudah. Iya, gue suka banget. Nah, Nggak, kan kalau secara lagi penulisan gimana tuh Cot? Kalau secara bagus lah. bagus banget. Itu kayak ekstraknya Belatar ya. ekstrak Bellatar tuh maksudnya gimana? Ya kayak dia punya estetika ini begini. Kan estetika itu kan kita bisa lihat jejaknya, bisa lihat jejaknya apa yang panjang itu Selatan Tango misalnya. Terus bisa lihat jejak yang lain-lain, tapi di situ tuh udah kayak buat gue itu jadi gitu, udah jadi. Dan kalau ngomongin satu teks tadi ya ini baru canggih menurut gue dibandingin tadi ya. Banget. Ya. Kalau ya tapi memang enggak, Yose nggak one take, ada editing tapi seolah-olah one take.
Yose Iya. nanya tuh. Enggak one take. Kesannya one take. Nah, Panjang amat gitu. bah komennya. Kalau dengar baju kritik. Kita sampai diem gitu bengong baca dulu. Iya, iya kalau untuk ekstrak ya kalau Ada Acong. Rame nih malam ini. ya kalau untuk Mending kita ekstrak Bella nyapa-nyapain iya. orang aja, soalnya gue lupa. Oh iya. Oh iya mungkin halo yang lagi pada Halo. online. Kalau ada yang mau nanya, Iya nanya dong, jadi gue nggak bingung. Kalau ini ada yang nanya nih dari temen lo. Kalau Ini film Dewa biografi atau Broto, Wisnu? Dewa Broto nih pelatih gue nih. Cot, ada yang nanya temen lo si Joy Boy. Film musisi, biografi musisi, bentar, ini mana sih? Film biografi musisi atau musik ada yang lo rekomendasikan nggak? Titip salam bisa nggak? Tai kucing lo. Titip salam lah, saya salam. Lo nanyanya sama Yuki kalau itu bukan sama gua. Tunggu, gua mesti ngerti. Sama Yuki sih lo nanya. Yang lumayan ya. Gue juga lagi inget-inget, kayak gue baru-baru ini ada nonton. Oh, Bert. Tentang Charlie Parker. Filmnya yang bikin si siapa? Clint Eastwood. Tuh, Lang. Nah itu biopik yang. Film yang direkomendain Hafiz itu ada di Netflix. Judulnya apa nih? Soalnya dia banyak banget kan main film. Ada beberapa. Dokumenter tentang dia. Walai, baru ya? Udah kedengeran belum? Judulnya apa bang? Gilang. Ada sebenarnya. Di Netflix. Ada sebenarnya tapi dia nggak ngaku kalau itu biografinya David Bowie. Judulnya Velvet Goldmine. Filmnya Todd Haynes tahun 90-an. Velvet Goldmine. Ya, judulnya Velvet Goldmine. Jadi itu kayak loose biografinya David Bowie tentang glam rock gitu-gitu. Tapi cara bikinnya unik tuh, agak-agak kayak Citizen Kane. Jadi itu ceritanya siapa? Si tokohnya itu udah pensiun dan nggak ketahuan orangnya di mana gitu. Terus ada satu kutipan di majalah gitu yang orang-orang jadi nyari apa sih itu ada dia lagi di mana dan dia lagi ngapain gitu-gitu. Cara bikinnya begitu. Jadi dari ini investigasi jurnalis gitu. Oh, ngomonginnya media lagi deh. Iya. Tapi nanti coba uTorrent deh. Velvet Goldmine itu. Velvet Goldmine. Coba gue ketik. Apalagi ya biopik musisi. Oh, udah ah. Sebenarnya. Bosan. Yang lain. Film iya tadi yang gue tanya Hedwig and the Angry Inch. Yang secara bunyi atau suara yang lo demen gitu atau secara penulisan lagi. Kalau gue kan demen film musikal. Kalau gue demen film musikal. Iya, Abah kamu ngereferensiin semua dari Netflix dah. Tentang Dr. Dre. Wah, menarik juga nih. Gengnya Dr. Dre sama geng rapper West Coast. Ada Eminem pasti sama Snoop Dogg. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Fokus ke dia ya? Enggak, fokus ke sepak terjang. Bagus. Ini dong. Ada Tupac dong. Tupac Shakur. Disebut gak sih Tupac Shakur? Gue lupa. Habis kayaknya kalau ngomongin Dr. Dre kayaknya setidaknya. Nah iya cakep, dokumenter hip hop belum pernah. Banyak lu googling aja. Panggilannya siapa sih? Gilang. Boy. Oh. Gilang. Iya panggilannya Boy. Tuh kan ada Tupac Shakur. Oh iya, yang dulu di Foreign lama ya. Yang iya teman di KJ. Lo ingetnya SD doang ya suara kayak kuntilanak. Iya, soalnya SD juga lebih sering datang. Karena suara dia kayak kuntilanak. Oke, apa film musikal? Gue nggak suka, biasa aja. Iya, gue demen.
Cuma gue belum nonton La La Land sih. Kalau film musikal, ya kalau musikal sih, ya film-film Hollywood musikal tahun 50-an. Kayak West Side Story atau Singin' in the Rain yang paling terkenal. Ya soalnya gue demen sama koreografi orang rame-rame nari. Tapi gue kurang demen Nonton sama aja, film India. Yuki, Film India yang film nari-nari India sekarang aja. gue kurang. Gue kurang. Karena Film India itu orang cerita orang rame-rame nari. aturan ada film tentang gesang dong. Belum ada kali. Si anjing. Apalagi ya, Yuk? Ya. Bosen Coba. nih. Kalau film-film yang TV series atau film yang baru-baru ini lo tonton, lo kan juga sering nonton Netflix, Cot. Oh, kalau Ya, gue gua hmm, ada apa? film seri di Netflix judulnya Hollywood. Lu sempet intip-intip gak? Enggak, Nggak kalau ya? series yang lo rekomendasiin nggak asik, nggak asik. Nggak, itu emang jelek. Tai kok lo sebut. Cuma gue pikir bakal bagus. Yang lo tonton baru-baru ini apa? Ini TV series Prancis enak bikinnya, nggak norak. Oh, judul film TV series Prancis. Ya ada yang bagus, bikinnya bagus gitu. Oke. Ada yang lo inget tentang apa? Kayaknya gue harus intip-intip. Udah lo nonton Sherlock aja lagi, bagus. TV series Prancis. Enggak, Sherlock aja, Sherlock. Si penulisnya Sherlock itu gue suka. Lupa namanya. Oh, dia lagi ada TV series baru dari dia. Dracula judulnya. Oh iya. Itu yang lo Nah, itu penulisannya bagus. Ah, Dia, si penulisnya gue lupa namanya siapa ya? Yang jadi kakaknya Sherlock. Nama aktornya gue lupa. Dia penulis Sherlock dan penulis si Dracula itu. Jadi Mycroft Holmes. jadi apa? Di Sherlock yang TV series dia main. Jadi Mycroft. Oh, oke. Di Melissa Kalau baru join, mana aja lu? apa? Kalau apa yuk? Kalau apa nih? Ayo nih sebelum gue bosen nih. Iya, kalau TV series yang lain ya atau film yang lo tonton di Netflix yang lain kan dia banyak ini kan bikin atau ngasih komisi ke film-film atau yang khusus Netflix gitu. Belum ada yang berkesan banget sih. Gue itu Hmm. bener-bener. Ini nyeleksi nih ya, nyeleksi nih. Mabok, obatnya nonton itu gitu loh. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi bener-bener kayak kalau bahasa Rian kemarin ngademin mata tuh, ya gue pakai itu tuh. Oke. Pakai TV series. Jadi nggak tidur. Serius loh. Ya dikit-dikit tidur lah. Oke. Kalau sama orang banyak pertanyaan. Ini banyak juga, Cot. Tadi jangan ngomongin audio lagi, gue pusing. Gue lupa Ya udah. maksudnya. Kalau film favorit lo waktu itu seingat gue waktu kita pertama kali ngobrol belum gue tanyain karena waktu itu kan masih mencari bentuk apa ya? Pertama, kok gue pengen kayak gigi ya. Pertama, gue itu karena dilarang sama bokap, jadi gue tuh nggak punya idola dan biasanya nggak punya favorit. Cuman ada beberapa film yang gue apaan tuh Yos, feminisme yang paling gue nggak suka ide begituan Yos. Gue nggak feminis, gue feminim. Oh, berarti jawaban buat Yosi adalah Daisies-nya Vera Citilova. Oke. Nah, yang lo ingat yang tadi. Bagus. Itu gue bagus. Gue suka banget sama Daisies. Nah itu bagus tuh, pakai suaranya. Itu kan kayak banyak. Bagus. Iya. Konstruksinya tuh ada Dia kayak bagus, sampling dari piring-piring, ya. Terus tadi dia lengkap lah itu film itu buat gue. Lu nanya-nanya feminisme sama gue apaan sih? Kue apa? Lanjutin Cok yang tadi bokap lo. Iya, jadi gue tuh gak ada yang idola gitu atau favorit gitu karena nggak boleh begitu-begitu sama bokap gue. Terus? Jadi mengidolakan. Iya.
Jadi kayak apa sih namanya? Ini film favorit James Bond, nggak ada lah. Film James Bond favorit itu pertanyaannya kelutan nanti. Waktu itu harusnya udah lewat. Tapi yang lo suka kalau gitu? Kapan sih Yose? Katanya Yuki lo feminisme waktu itu. Kapan sih? Iya, apa yang lo suka berarti? Walaupun lo nggak boleh. Enggak ya, kayak Vera Sitilova Daisies tuh berkesan buat gue. Suka gitu, gue suka seperti gue suka sama Turin Horse misalnya. Terus gue suka filmnya temen gue. Enggak, judulnya Night Fishing. Itu karya Park Chan Wook. Gue suka. Itu juga audionya bagus. Tapi dia pakai iPhone loh. iPhone 4. Oh? Suaranya, audionya juga ngerekamnya pakai iPhone? Mungkin enggak, mungkin audionya spesifik juga. Oke. Apalagi? Film Indonesia belum? Kecuali yang tadi ya? Gue nyebut film Indonesia tadi. Kalau itu yang tadi yang penulisannya bagus. Enggak, ya kan udah mencakup lah. Mencakup semua. Film supporter suka... Emang ada banyak apa film supporter suka sepak bola? Belum ada yang bikinnya bagus sih, Wal. Ada yang lumayan, Offside Live kalau lo mau nonton judulnya. Filmnya Jafar Panahi, film Iran. Oh, Offside Live kayak perut lo. Ada lagi, Cok, yang lu inget yang berkesan buat lo? Ya, filmnya Tarkovsky pasti berkesan buat gue. Terus filmnya Love Diaz. Yang di Arkipela Lebay itu. Ya, oh iya, waktu itu kayaknya lu waktu itu mau sedikit menggambarkan. Soalnya kayaknya lu waktu itu sempet pengen bikin project atau tulisan dari situ ya? Kali ya, lupa. Ya. Iya, lu sempet nontonin. Jadi terus mencatat Lullaby itu gini, sebenarnya kan itu kan gua kan dulu pernah terkesan sama bukunya Yose Rizal, namanya Yose Rizal, bukan Yose Bims. Bukunya itu yang kedua, judulnya itu El Filibusterismo. Apa? El Filibusterismo. Oh. Filibuster. Itu kan buku itu yang bikin bangkit, ya dianggap membuat bangkit gerakan pemberontakan di Filipina kan terhadap Spanyol kan, untuk merdeka lah. Kan dia kan Filipina termasuk yang awal di Asia Tenggara untuk itu melakukan revolusi lah istilahnya. Terus karena itulah dia dihukum mati kan si Jose Rizalnya. Nah, yang menariknya dari filmnya si Love Diaz ini, dia kayak melanjutkan gitu loh. Jadi dia mencampurkan si fiksi yang ada di buku El Filibusterismo itu dengan kisah film gitu, dengan menghidupkan si tokoh-tokoh yang ada di dalam situ. Itu di mix gitu sama peristiwa di masa-masa ketuanya Katipunan itu si Andres Bonifacio itu dibunuh, terus istrinya bersama beberapa orang ya di hutan lah nyari dia dan sebagainya. Mereka lagi berjuang lah. Intinya itu menarik menggabungin si fiksi yang ada di El Filibusterismo itu dengan si kenyataan sejarahnya si Filipina di tahun 1895 itu. Tapi yang menarik itu mereka semuanya ada di hutan, di satu hutan, tapi mereka nggak pernah ketemu dalam film itu. Nggak pernah ketemu karena yang satu fiksi, yang satu bukan gitu. Bertemunya, nih gue ngomongin suara nih, bertemunya tuh di suara tembakan. Jadi mereka mendengar suara si Andres itu dibunuh, si istri yang lagi mencari dia di hutan juga mendengar suara Andres Bonifacio dibunuh. Jadi dipersatukan sama suara. Ada penyambung dari dua kenyataan itu, kenyataan fiksi film dan kenyataan yang sejarah itu. Penggabungnya itu adalah seorang petani yang menjadi saksi. Yang dia menjadi saksi peristiwa penembakan itu, kemudian dia bertemu sama si tokoh-tokoh yang ada dalam fiksinya Jose Rizal. Itu gue suka banget film itu. Mahir gitu loh bermain di situnya.
Hmm. Terus ngelihat tahunnya juga itu kayak tahun-tahun awal-awal kelahiran sinema juga. Wah, gue jadi mikirin. Tahun apa? Tahun Awal-awal 18. sinema 1895, 8. 1895. Nah, kan di film itu kan ada adegan waktu orang-orang Spanyol nonton pertama kali ada penayangannya Lumiere di Nah, Manila. Ya, kan uh, lagi kan abis itu kan dia ke Jakarta, ke Surabaya kan, si pemutaran ini. Nah, si Irian nagih anjrot. Itu filmnya 8 jam, nulisnya sem 8 tahun. Iya, ya. Oke, Irian. sempatnya. Siapa? Itu uh, yang menarik di situ kan di film itu ada tokoh 3 hantu. Hantu yang dipercaya sama orang Filipina lah, mitos-mitos di sana. Nah, yang menariknya itu kalau di Eropa orang-orang itu nonton pertama kali lihat Lumiere, pas kereta datang orang kabur semua kan, ada yang ngumpet di belakang bangku gitu-gitu kan, karena ngelihat kereta kayak mau nyamperin mereka, keajaiban visual pertama kali bergerak lah. Sementara di film Love Diaz, orang-orang Eropa yang nonton kan cuma orang-orang Eropa kan, orang-orang Spanyol kan, di rumah, di sebuah gedung itu, di gedung pertunjukan itu, orang-orang itu kabur karena ada hantu. Si hantu yang selalu jadi kayak narator di film itu tuh muncul di film gitu loh, yang membuat semua orang kabur. Jadi orang Eropa pada kabur gara-gara hantu mitos di sana. Bagus deh. Ya, ya Bagus itu satu lagi. Oke. Jadi di situ ada kenyataan sastra ya, ada kenyataan sastra, ada kenyataan film, ada kenyataan sejarah. Dan sejarahnya buat gue penting ya, karena awal kebangkitan negara-negara koloni untuk memerdekakan diri kan. Dia termasuk yang pertama, walaupun setelah itu kemerdekaannya semu lah ya, habis itu langsung dicaplok Amerika juga. Cuma itu kan berbarengan sama beberapa negara di Amerika Latin ya, yang melakukan pemberontakan juga. Kuba kalau nggak salah, Puerto Rico kalau nggak salah, gue inget gue di bukunya Ben Anderson. Di Indonesia kan setelah tahun 20-an baru ada rapat-rapat gerakan. Mereka awal Filipina. Oke. Ya, kayaknya kita akhiri di sini, Cote, karena udah imsak juga. Tuh kan giliran gue bisa ngomong aja, lo udahan tadi. Ya udah, kalau lo masih mau lanjutin, silakan. Ada lagi? Gimana penonton? Terus juga, ya juga itu kan apa sih menarik juga ya, kalau maksudnya tadi gue kenapa nyambungin sama itu awal-awal kelahiran sinema juga kan, shot-shot di film itu kan kayak statis semua ya, fix semua kalau nggak salah ya, ya kan? Terus juga kayaknya statis, terus juga jarang goyang, jarang nge-panning gitu. Terus nggak ada zoom, terus juga apa? Terus kayaknya editingnya juga kayak sequence gitu, maksudnya gue jadi memang dia sangat awas, atau sangat ini juga apa sama yang tadi lu bilang, ada kenyataan film, ada ngomongin medium itunya banget. Iya, ini ada kemiripan yang bikin gue suka di film ini sama film Turin Horse ya. Kalau si Turin Horse itu kan dalam satu take, mungkin gue nggak banyak contoh film yang seperti ini mungkin ya, tapi yang gue berkesan buat gue tuh saat itu Turin Horse. Dia dalam satu take itu kan dia pakai film ya, biasanya dihabisin gitu rolnya untuk untuk banyak adegan gitu. Yang kayak di situ tuh sebetulnya dalam satu take itu dia ngikutin alur jadi kalau kata dia tuh, kalau nggak salah dia pernah ngomong, gue nggak bikin cerita kalau cerita mah dari zaman dulu udah sama aja, gue mau bikin kisah kita tentang orang-orang itu gitu kan. Sebetulnya ambilan gambar satu take itu di situ sudah terkandung di dalamnya ya long shot, ya medium, ya close up, dan benda-benda, objek, orang, karakter, adegan dan sebagainya. Dia mengambil dengan satu kali take itu yang dengan cara yang sangat bagus. Gue cukup terkesan waktu itu. Tapi kalau di Love Diaz itu dia bisa bikin dia dan itu nggak banyak scene seperti itu, cuman beberapa itu dia bisa bikin satu establish ambilan gambar gitu. Tapi di dalam itu ada 3 scene misalnya. Ada close up siapa namanya, Isagani itu. Terus ada yang medium itu tempat si siapa namanya, Simon itu
tiduran di atas tandu, terus di long shotnya tuh ada si tukang perahu dan petani yang berbincang-bincang gitu. Ya itu salah satu scene yang gue bilang itu dia ngomongin 3 scene sekaligus dalam satu ambilan gambar, ya kayak eksperimentasinya di sana lah. Tapi ternyata kemarin gue baru lihat-lihat lagi sama si Duha, film Stalker-nya Tarkovsky udah melakukan itu sih dengan sangat bagus banget sih, adegan berantem di dalam tempat nuklir itu. Oke. Ya pas mereka berantem ke kamera. Dan kalau itu lebih bagus lagi karena dia berdialog sama kamera. Si tokoh-tokoh ini berdialognya sama kamera. Wah, itu bagus banget. Gue baru ngeh gitu sekarang. Oh iya, baru lihat lagi kan shot-shotnya. Iya, ya, kalau di Satan Tango kan juga menarik ya. Itu kan kayak ceritanya juga dibagi jadi berapa bagian gitu ya, kayak chapter gitu kan. Yang kalau lu perhatiin, misalnya kayak sebenarnya kita udah ngeliat scene ini, tapi dari sisi angle kamera yang ini, gitu kan. Kayak Bellator kan gitu kan, tag-nya panjang gitu. Terus nanti di bagian chapter yang kedua gitu kita ngelihat misalnya satu tag yang tadi yang pertama itu ada angle-nya dari sebelah sini, tapi aksinya itu ada di subjek-subjek yang ada di dekat-dekat kamera gitu. Nanti misalnya di chapter yang lain gitu kameranya pindah dari sisi yang sebelah sana, itu aksinya dilakukan sama yang tadi ternyata kita lihat di belakang gitu. Oke. Ya, tapi kalau kata gue itu kemudian matangnya di Twin Horse sih, yang jadi gitu seperti ya kayak gue bilang makanya tadi ekstraknya. Apaan sih Duha 3 shot, 3 angle, 3 ukuran shot. Tapi lu selain ini kan proyeknya ya walaupun Rian udah menagih itu, lu ada proyek yang nulis film yang sedalam ini nggak? Selain sebelum Lullaby to the Sorrowful Mystery ini? Belum ada sih yang kepikiran. Belum, ini jadi yang pertama ya? Nulis film sih udah pernah, tapi yang kepikiran untuk ditulis karena sangat tertarik itu ya si Lullaby. Maaf Rian. Susah. Bayangin, bongkar film itu gue harus buka lagi si Elvi Gusterismo yang udah puluhan tahun gue lupa. Terus gue baca lagi. Abis itu kayaknya gue merasa kurang. Gue harus baca lagi si 3 benderanya. Kalau kalau di filmnya itu misalnya lu bisa ituin, dia ngambil bagian dari bukunya pas seberapa banyak dia Banyak ya? Banyak, tapi nggak sama. Misalnya gimana ya? Kan di ending buku yang pertama, Simon dia menghilang. Sebentar. Nah ini kayak di film ini, gimana dia muncul, gitu loh. Jadi dia nggak mengadaptasi adegan-adegan dalam buku, nggak. Pertemuan dia sakit di tandu itu kan nggak ada. Kayak seingat gue nggak ada. Jadi itu di-create sama dia, tapi berbasis buku itu. Tapi fiksi gitu loh. Dia ngambil tokoh-tokoh dari buku itu, jadi dihidup-hidupin lagi gitu loh. Si tokoh-tokoh sama dalam buku itu dihidupin dalam film, di-animating. Di apa? Dihidupkan, di-animating. Oh. Diberi nyawa lah. Dibangkitkan dalam film seperti Satyajit Ray membangkitkan Apu dari bukunya Bibhuti Bhushan Banerjee. Seperti itulah. Ya atau ya kayaknya Bellator juga selalu mengadaptasi dari buku juga ya. Rian lihat deh, ada juga Mbak yang gue tahu wujudnya White Dog kan. White Dog ya. Rian rese. Terus Cot. Kayak begini. Ada juga. Ada lagi film yang membuat lo itu azan ya? Terpesona? Halo? Enggak. Terus? Yang membuat lo terpesona lagi dalam waktu dekat ini, dalam jangka setahun sebelumnya, di luar yang film-film Seleksi Archipel. Karena kalau ngomongin Seleksi Archipel nanti yang tahun ini berarti nggak boleh tunggu tanggal mainnya ya? Yang tahun ini tunggu tanggal pengumumannya. Tahun lalu ada film yang cukup berkesan buat gua, judulnya
Saturation. Oke. Itu ngomongin audio Nah. juga, audio dan visual. Jadi sempat pada terkecoh karena dia seperti cerita galau-galau gitu, pacaran galau. Tapi kemudian dia, ini banyak anak-anak Surabaya nih, gue demen banget nih. Kemudian tiba-tiba ambilan itu dari jauh dulu awalnya, tiba-tiba semuanya close up-nya tuh ekstrim, super close up gitu. Mata, apa semua lah, mulut lagi makan, apa segala macam. Ternyata dia memang lagi ngomongin saturasi gambar, saturasi apa yang membedakan hitam dan putih dalam sebuah image, itu yang dibicarakan dalam film itu, gimana dia memontasekan saturasi itu gitu. Dan ternyata setelah gue lihat lebih jauh lagi, dia juga ngomongin saturasi dalam audio. Jadi ada adegan close up mulut lagi makan kue gitu, ada tumpah-tumpah gitu. Gue pikir ya udah gambar saturasi gambar gitu. Ternyata dia ngomongin saturasi audio juga. Wah, itu bagus banget. Gue cukup terkesan sama film itu. Cuma nggak menang. Yang waktu itu membuat anak-anak yang jadi selektor itu terkecoh tuh di mananya ya? Karena sepertinya jalan ceritanya tuh kayak ngomongin cerita galau-galau pacaran gitu. Terus setelah ambilannya close up banget kan udah nggak ketahuan ceritanya. Terus dia punya kucingnya namanya Istanbul. Itu filmnya dari Perancis. Terus film yang cukup gue suka juga tahun lalu itu ini Peter Samson. Apa ya judul filmnya ya? Statue Love of Statue. Love of Statue. Love of Status. Kata Rian, cinta pada status. Ya, itu ada ini juga nggak? Perdebatan yang hangat ya dari cara membaca filmnya di waktu tahun lalu? Nggak ada ya? Yang itu nggak. Kalau itu menariknya adalah dia bikin gradasi dari semua gambar itu pakai audio. Justru pakai audio. Sekarang gue jadi ngomongin audio mulu nih. Justru pakai suara. Gimana caranya? Love of Status, ya gue ingat juga itu kan cinta status kata Rian. Cinta pada status. Dasar lo anak Twitter. Apa namanya? Dia ya pokoknya dia gambar sama gambar lain itu diikat, dijahitnya pakai suara. Udah gitu. Pokoknya gitulah penjelasan gue. Sekarang gue jadi ngomongin audio nih kan. Kalau ditanya gue nggak inget. Yang film Thailand itu, menurut lo audionya kuat ya? Yang lo seneng yang 2 tahun lalu. Ya, audio karena dia pakai suara robotik kan, si itu ya. Apa namanya judulnya? Coconut Tree apa? Iya, Room with Coconut View. Room with a view of coconut tree. Ya bercanda ngeledek tapi bagus sih, dia bagus banget bikinnya. Kayak nonton PowerPoint. Nanti bisa ketawa sampai tertingkal-tingkal. Itu dia suaranya pakai ini kan? Kayak suara lu kayak Google. Iya, suara elektronis, suara robotik. Oke. Ya, oke. Cukup. Gue nggak perlu ditanyain judul apa film-film favorit kan kayak orang-orang. Lah kan udah tadi. Ya sih, kayak gue udah menyebutkan semua film yang gue suka, berarti itu favorit. Iya. Ada beberapa yang judul yang lo sebut. Kenapa? Misalnya kayak Birdman, Three Billboards in Ebbing, Missouri. Terus ada Godfather 2, ada Secangkir Kopi Pahit, ada Di Balik Lambu, ada. Gue bahas secara nulis, tapi yang gue suka Di Balik Lambu, Secangkir Kopi Pahit, yang gue suka gitu ya. Terus Turin Horse, terus film Turin Horse, sebutin, terus Love Diaz, Angginun, Daisies, ya. Dan Bintang Kejora. Tapi itu suka. Nah, si Jose juga tuh favoritnya Bintang Kejora. Oh, suka dia? Suka. Waktu kemarin ditanyain itu juga disebut sama dia. Oh ya? Iya. Aku nggak denger, Yos. Oke. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Cot yang telah
apa? Selamat berpuasa, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir Rokok batin boleh, ini tapi jangan adalah sombong. ini adalah edisi terakhir dari Amarcord di bulan Ramadan ini. Rencananya memang untuk setelah Lebaran gitu kita akan melanjutkan, tapi programnya lebih ini membahasnya ada yang membahas tentang pengalaman menonton dan kultur menonton ini juga, tapi ada yang membahasnya dari berbagai apa ya, dari berbagai tema deh. Misalnya kisi-kisi, misalnya ada yang kita akan membahas dari region gitu, kita juga akan undang bintang tamu, misalnya nanti gua dan Rian walaupun dia belum tahu kita akan berbicara dengan tamu yang akan kita undang, misalnya ngomongin tentang region misalnya Amerika Latin atau negara yang spesifik gitu, film-filmnya apa aja, terus nanti ya kita ngobrolin tentang bintang tamu itu, atau kita ngomongin tentang fokus sama sutradara siapa gitu. Banyak orang-orang lama nih nongol nih. Acep Helmi, halo. Banyak anak Surabaya. Iya, terima kasih. Ini ada Gila. Ini Yoga juga anak Surabaya. Anak kinetik ya? Bukan. Mana ya? Ya, halo. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan. Kalau yang apa sih, yang mungkin yang baru bergabung ya, rencananya juga kan semua rekaman dari apa sih, dari Amarcord ini dari hari pertama sampai hari ini itu akan diupload di YouTube-nya Jurnal Footage. Nanti akan diupload di YouTube-nya Jurnal Footage ya, nanti silakan dilihat kalau ada yang mau melihat dari hari pertama Amarcord yang edisi Ramadan ini. Ya, terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa setelah Lebaran. Gitu. Terima kasih semuanya. Dadah jujur. Cie. Pujian di akhir-akhir.